Assalamualaikum, welcome to the Irfandi's Home. Apa kabarnya teman-teman? Semoga sehat-sehat ya. Nah, di edisi video tentang rumah minimalis, sekarang aku lagi di perjalanan nih teman-teman menuju ke Summarecon Emerald Karawang. Jadi aku pakai tol elevated Jakarta Cikampek 2. Ini alhamdulillah lancar banget teman-teman. Jadi semenjak ada tol ini, aku keluar masuk Jakarta itu jauh lebih cepat. Nah, sekarang aku sudah berada di gerbang tol Karawang Timur teman-teman, dan sebentar lagi aku akan sampai di Summarecon Emerald Karawang ya. Semoga video kali ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman yang kebetulan lagi nyari rumah dan nyari inspirasi seputar dekorasi rumah minimalis. Nah, sekarang aku sudah sampai teman-teman. Jadi tadi kurang dari 10 menit aku sudah sampai sini dari gerbang tol Karawang Timur. Dan sekarang aku mau langsung home tour ke tipe rumah 2 lantai dengan luas tanah 7x10 dan luas bangunan 79. Nah, seperti ini teman-teman fasad depan rumah ini. Jadi perpaduan antara warna coklat, abu-abu sama putih. Coklat itu menunjukkan kalau kokoh tahan lama, sedangkan abu-abu menunjukkan modern, stylish, dan simple. Di taman depan ditanami sama tanaman yang tahan panas seperti Costus picatus yang bunganya warna merah, kemudian pandan Bali dan pucuk merah. Nah, penting banget teman-teman ada tali air di carport ini ya, biar kalau ada air bisa langsung dialirkan ke bawah. Sementara itu, tali air yang ada di dinding bangunan ngebikin bangunan ini tampak lebar dan juga unik. Terus teman-teman, penting banget suatu rumah itu ada gentengnya, karena genteng itu ngebikin rumah jadi lebih adem. Terus di bawah genteng ada lapisan aspal juga yang menahan panas dan juga sebagai anti bocor. Nah, teman-teman bisa lihat ini untuk kusennya sendiri terbuat dari aluminium. Terus daun pintunya ini adalah flush door atau engineering door. Jadi kayu solid yang diolah lagi sehingga nantinya bisa tahan rayap, terus tahan cuaca dan kelembaban. Jadi tidak mudah memuai atau mengkerut. Terus panel-panelnya ini sangat rapat sehingga tidak mudah lepas. Nah, di depan pintu ini terdapat kisi-kisi teman-teman dari aluminium supaya pada saat buka pintu isi rumah itu tidak langsung kelihatan dari luar gitu, lebih private ya. Nah, seperti ini teman-teman dalaman rumahnya ya. Jadi tampak luas, terus banyak elemen kayu yang diaplikasikan di sini, ngebikin rumah ini jadi tampak lebih homey, lebih natural dan juga elegan. Nah, teman-teman bisa lihat kan, jadi di rumah ini pengaplikasian cermin baik di dinding ataupun di jendela menggunakan cermin yang lebar-lebar. Ini tujuannya supaya rumah ini tampak lebih luas, kemudian sumber pencahayaan yang masuk ke dalam rumah itu cukup. Jadi ngebikin rumah ini tuh tidak lembab dan lebih sehat gitu teman-teman. Nah, teman-teman bisa kita tiru nih, di sini banyak tray ya dari kayu sebagai unsur dekoratif yang unik, juga fungsional karena ngebikin cahaya yang masuk itu bisa kita redupkan atau kita terangkan. Juga kalau jendelanya kita buka, si tray ini bisa mengatur aliran udara. Untuk lightingnya sendiri menurut aku simple tapi cantik teman-teman. Ini perpaduan antara spotlight yang kecil ya dengan downlight. Nah, ini ada inspirasi juga nih teman-teman, di backdrop ruang tamu ini menggunakan cermin diaplikasikan dengan panel-panel kayu. Jadi di sini tampak unik ya, dan sebagai penanda kalau ini bagiannya ruang tamu gitu, yang ngebedain dengan ruangan yang lain. Untuk ruangan tamu yang tidak luas, kita bisa taruh sofa yang simple aja teman-teman. Terus untuk coffee table-nya ini pilih kakinya yang ramping nih teman-teman, yang kecil-kecil seperti ini, ngebikin ruangan tidak tampak penuh atau sesak gitu. Begitu pula dengan karpetnya teman-teman, pilih yang monokrom, terus warnanya senada biar tidak tampak rame juga.
Terus ini di bawah TV ada 2 stool nih teman-teman. Itu hal kecil tapi benar-benar sangat berguna ketika ada tamu. Ini bisa jadi seater tambahan. Terus sama dengan coffee table yang tadi ya teman-teman. Jadi kaki dari meja sama kursi di sini juga ramping-ramping biar kesannya tidak penuh. Terus dengan pemilihan warna yang elegan yang sesuai dengan nuansa ruangan ini dipilih warna krem. Nah, terus di atas meja ini karena mejanya cukup luas ya, jadi cukup lebar maksudnya, dipilih lampu yang agak besaran teman-teman, biar proporsional sama mejanya. Dan kalau aku bilang ini inspiratif banget teman-teman. Jadi pada saat kita makan kita bisa langsung ngelihat view hijau di taman indoor situ. Dan kemungkinan selera makan kita jauh lebih baik, bukan? Terus kita lihat ke area dapur nih teman-teman. Jadi kalau kita bikin kitchen set, kita juga bisa bikin untuk tempat kulkas seperti ini teman-teman. Jadi di atasnya bisa dimanfaatkan untuk storage dan ngebikin kulkas ini jadi penempatannya lebih rapi gitu. Terus ini yang penting juga nih sebagai seorang perempuan nih teman-teman, aku tuh kalau pilih sink kepengennya itu yang lebar terus yang dalam juga, biar kalau aku cuci piring ya tidak nyiprat-nyiprat. Terus ini kabinet bawah pakainya pelapis HPL nih, tapi yang glossy teman-teman, biarpun warnanya putih tapi cepat dibersihkan dan tidak mudah kotor, apalagi kalau kita punya anak kecil ya. Terus ini di atas ada kompor tanam teman-teman, tapi bentuknya 2 memanjang seperti ini. Ini tuh benar-benar menghemat tempat teman-teman kalau kita tidak memiliki dapur yang cukup luas. Oke teman-teman, aku lanjut ke area taman indoor. Udah nggak sabar lihat yang hijau-hijau. Terus ini tuh kacanya bisa dilipat, bisa dibuka ya. Apalagi kalau kita lagi masak, penting banget untuk ngebuka si kaca-kaca ini. Cuman kali ini aku tidak membukanya, tapi udah kebayang ya teman-teman. Nah di bawah sini dipakai rumput sintetis teman-teman. Jadi kalau ada air hujan bisa langsung terserap ke bawah, karena rumput sintetis ini punya rongga-rongga ya. Dan rumput sintetis ini bisa langsung aja ditaruh di atas pasir. Jadi kenapa ruang terbuka seperti ini tuh dibikin teman-teman, maksudnya untuk sumber cahaya dan untuk sumber sirkulasi udara. Jadi tidak hanya untuk lantai 1 kegunaannya, untuk lantai 2 pun gitu. Jadi di lantai 2 nanti akan ditaruh jendela-jendela sejajar dengan dinding ini. Kalau di rumah komplek kan rumahnya rapat-rapat teman-teman. Jadi ini salah satu solusi untuk sumber pencahayaan. Area sini kamar asisten rumah tangga teman-teman, tapi kalau nggak dipakai bisa dipakai untuk area laundry. Yang paling aku suka juga karena di sini masih dapat cahaya dan sirkulasi yang bagus. Jadi menurut aku konsep rumah ini tuh sangat-sangat baik teman-teman. Tidak hanya memikirkan konstruksi dan keindahan, tapi juga memikirkan kesehatan. Nah sekarang kita ke area di balik dinding TV nih teman-teman. Jadi area ini bisa difungsikan untuk kamar tamu atau untuk ruang kerja atau area bermain anak. Atau bisa dijebol tembok TV-nya tadi, diperluas sampai area sini nanti ruang tamunya gitu. Dan untuk tempat tidur ini bisa dilipat nih teman-teman kalau kita nggak pakai. Jadi ini inspiratif banget ya. Nah di atas tempat tidur ini dibikin storage built-in sampai ke atas teman-teman. Jadi kalau kita punya barang-barang bisa ditaruh di sini biar tampak rapih ya. Untuk sumber pencahayaan di ruangan ini terdapat dari jendela ini teman-teman. Jadi ini tuh pakai tirai namanya Roman shade. Ya teman-teman udah pada tahu ini Roman shade ini walaupun tirainya jauh lebih mahal dibanding tirai biasa, tapi untuk nilai artistiknya ini jauh lebih cantik teman-teman kalau menurut aku ya. Unik aja gitu. Terus di seberang tempat tidur ini terdapat mirror yang tidak tanggung-tanggung teman-teman. Ini full ya, satu dinding mirrornya. Ini ngebikin tampak luas, juga ngebikin tampak mewah teman-teman. Mantep banget. Untuk kamar mandi di lantai 1 ini memanfaatkan area bawah tangga teman-teman. Jadi dibikin leveling ke bawah ya, biar kamar mandinya tetap tinggi gitu.
Nah, di sini udah sanitarinya lengkap, merek Toto. Kemudian ada aksen-aksen kayunya juga. Dan di area shower itu dibikinnya dari keramik batu alam gitu, teman-teman. Jadi sebagai point of interest di sana dan supaya tidak cepat kotor juga. Cuman kalau menurut aku si showernya ini kita perlu yang lebih besar lagi, teman-teman, untuk tempat setinggi ini ya, biar pancarannya lebih mantap lagi. Oke, sekarang kita akan ke lantai 2, teman-teman. Kita bisa lihat railing tangganya ini kan horizontal ya. Nah, sama anak kecil masih bisa dipanjat ini, teman-teman. Jadi kita bisa request ke pihak developer kalau kita punya anak kecil, pilih yang railingnya ini vertikal aja dan lebih rapat. Terus di area tangga ini ditempatkan wall art yang size-nya ini proporsional dengan size dindingnya, teman-teman. Jadi walaupun simple tapi artistik banget. Terus kita juga harus perhatikan, teman-teman, jendela di lantai 2 ini penempatannya harus cukup tinggi, jadi aman dari jangkauan anak kecil ya. Nah, di lantai 2 ini semuanya difungsikan untuk kamar, teman-teman. Ada 3 kamar tidur plus 1 kamar mandi. Oke, sekarang kita masuk ke master bedroom nih, teman-teman. Jadi pas kita masuk kita langsung bisa ngeliat view tentang konsep gaya arsitektur Jepang, teman-teman. Ada panel kayunya, terus ada koral-koralnya gitu yang ngebikin master bedroom ini sangat mewah. Dan di kamar ini juga selalu ditempatkan mirror, teman-teman. Jadi fungsinya selain ngebikin tampak luas, juga bisa berfungsi untuk para wanita ya, untuk OOTD gitu, teman-teman. Bisa full sebadan. Kalau soal lighting ini simple banget, teman-teman, menggunakan downlight sama spotlight tapi berhasil ngebikin ambien. Ini penting banget, teman-teman, apalagi untuk kamar tidur ya. Dan untuk lemari pakaian ini sekilas tidak tampak seperti lemari pakaian, teman-teman, tapi kalau dibuka besarnya seperti ini nih, besar banget ya. Dan kalau di luar itu tampaknya apik sekali. Terus sebelahnya lemari ini ditempatkan oven shelf, jadi kita bisa mengekspos barang-barang yang sekiranya unik di situ, misalkan parfum-parfum atau buku-buku ya, bisa ditempatkan di situ sebagai alat dekoratif juga, teman-teman. Dan di sebelahnya lagi ada mirror yang tingginya full ke atas, terus di bawahnya ditempatkan meja rias. Oke, sekarang aku ke area balkon, teman-teman. Jadi walaupun tidak besar, balkon ini kira-kira 1 kali 3 meteran gitu, tapi cukuplah untuk 2 orang duduk manis di sini. Ditempatkan tempat duduk ya, untuk pagi hari atau malam hari sekedar melepas penat, melihat view ke depan bagus banget. Oke, teman-teman, aku masuk ke kamar anak. Di sini terjadi permainan warna, dipilih tone warna cerah. Jadi untuk warna kayunya juga warna kayu muda, dan ada aksen warna kuning sebagai lambang keceriaan buat anak. Untuk penempatan wall decor sendiri, karena ini ruangannya kecil, jadi dipilihin yang simpel-simpel aja, teman-teman. Seperti halnya untuk dinding ini cuma dipilih 2 frame, sementara di sebelahnya lagi cuma 1 frame, dan itu udah cukup membuat ruangan ini tampak manis. Dan di kamar anak juga dipilih tempat tidur bertingkat, teman-teman. Tentunya sangat menyenangkan ya buat anak dan menghemat tempat banget, karena di sini bisa ditaruh tempat untuk baju anak nih, teman-teman. Ini lapisan HPL-nya glossy ya, biar tidak cepat kotor. Oke, teman-teman, aku lanjut ke kamar mandi. Di sini sanitarinya udah lengkap ya, merek Toto. Terus ada storage juga di bawah wastafel, berguna banget untuk merapihkan barang-barang keperluan di kamar mandi ya. Di sini juga ada mirror, teman-teman. Jadi di atas wastafel ini penting banget ada mirror ya. Dan untuk showernya sendiri keramiknya dibedain, teman-teman. Jadi itu untuk menandakan kalau itu areanya basah dan di sebelah sini area kering gitu, teman-teman.
dan di atasnya ditempatkan kotak seperti itu teman-teman. Jadi itu tuh akses untuk ke plafon ya, jadi kalau ada masalah di plafon bisa naik lewat situ. Oke teman-teman, sekarang aku masuk ke kamar yang satunya lagi. Sepertinya kamar yang ini cocoknya untuk anak cowok nih, tapi yang udah dewasa gitu teman-teman ya. Atau bisa difungsikan untuk kerja pak suami gitu ya. Jadi storage-nya tetap built-in sampai ke atas, tadi bisa dilihat ya. Dan untuk bagian bawahnya itu ditaruh semacam kayak ambalan, tapi bisa difungsikan untuk tempat kerja, untuk meja kerja gitu. Dan point of view dari kamar ini ada di wallpapernya. Di sini benar-benar eye catching ini wallpapernya, bentuk desain bambu yang identik dengan kultur Jepang. Nah teman-teman bisa lihat ada LED strip yang dipasang, yang ditempel di sepanjang storage itu ya. Nah itu berhasil ngebikin ambien di kamar ini. Jadi kalau pengen suasana yang menarik, artistik dan hangat, teman-teman bisa tempel LED semacam itu. Jadi teman-teman di rumah ini tuh banyak diaplikasikan elemen-elemen gaya arsitektur Jepang. Soalnya rumah ini dibangun oleh PT Summarecon Agung bersama dengan Toyota Housing. Oke teman-teman, kita lihat clubhouse-nya ya. Nanti si penghuni klaster Harumi Homes akan difasilitasi sama clubhouse semacam ini. Di sini tuh tempat kita bersosialisasi sama tetangga, ada multifunction room, terus ada swimming pool dan ada children playground. Terus Harumi Homes ini didukung juga dengan infrastruktur yang memadai seperti tol Jakarta Cikampek 2 kurang lebih 30 menit dari Jakarta. Terus ada akses komuter lain menuju Cikarang dan ada akses kereta cepat dari Bandung ya teman-teman menuju Jakarta, dan didukung dengan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, kemudian sekolah, ada sekolah Al-Azhar, BPK Penabur, dan untuk security sistemnya CCTV 24 jam dengan double gate system dengan sistem RFID. Nah, untuk teman-teman yang tertarik membeli rumah di sini, teman-teman bisa hubungi marketing galerinya. Nanti informasi detailnya sama aku ditaruh di bawah judul video ini atau deskripsi box video ini teman-teman ya. Terima kasih banyak ya teman-teman sudah nonton videonya sampai selesai, semoga bermanfaat. Nantikan di video house tour selanjutnya. Assalamualaikum.